Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan yang terutama saya banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian masih mau bersilaturahmi ya, utamanya thalabul ilmi ya, karena thalabul ilmi itu faridotun ila muslimin wal muslimat, jadi wajib, thalabul ilmi itu wajib. Mengenai kegiatan rutin kita setelah kemarin malam Sabtu ya, itu ijazah SBR, ini saya minta dengan sangat untuk istiqomah, jadi utamakan yang 313, kalau nggak bisa 100, nggak bisa 111, tapi jangan sampai tidak ya. Nih, utamakan 313 gitu. Ini dari cerita dari teman-teman yang sudah mengamalkan itu, walaupun kita baru ada yang mengikuti, ada yang kalau yang sudah lama kan Pak Mukiman, Pak Jainal, Pak Sakban, Pak Agus ya, itu sudah 40 hari lebih ya. Itu Pak Didi kemarin mancing ngawang ya. Didi ada pengalaman, ini betul ini atas, ini pecah, itu jatuhnya nggak jatuh brek ini, tapi seperti turun dari lift ya. Terus yang terapis ya, terapi itu semakin ampuh secara energi dia semakin kuat, juga penyembuhnya itu lebih mujarab. Dari yang cewek itu kemarin cerita, karena dia sering dihantam sihir dan sebagainya dari keluarganya sendiri, itu seperti ada ribuan orang baju putih itu melempari yang ngirimi dia gitu. Ini berkat mengamalkan SBR ya. Karena memang efeknya langsung, dan di SBR itu sendiri kan juga untuk pengobatan medis maupun non medis bagus juga. Buat yang doli menjahati kita itu otomatis, karena di SBR Selawat Badar Raja itu kan kita dikawal oleh kodam malaikat ya, bukan kodam jin ya. Kodam malaikat itu 3.313. Ini jadi yang pengamal SBR ini adalah orang-orang pilihan. Jadi ya, kalau kurang istiqomah, kurang bisa rutin menjalankan, efeknya nggak muncul gitu ya. Begitu sering dilakukan secara istiqomah, baik itu yang 313, 100 maupun 11, insya Allah efeknya langsung bisa dirasakan, terutama energi kita itu seperti energi lebih itu. Terutama untuk saya, karena juga membimbing, ini ada yang angkatan pemula itu tadi malam ini, tadi hari ke-34 ada bimbingan yang senior ini juga. Ketika saya sendiri juga punya amalan yang harus saya jalankan secara rutin, itu panas banget, badan itu panas gitu, saya itu panas gitu. Dan sampai bingung. Jadi kalau nerapi orang itu saya nggak masalah, ada pelampiasan energi saya menyalur ke pasien gitu. Jadi kalau kadang jujur aja, kalau pasien saya membatasi diri, nggak semua yang tak terapi gitu, enggak gitu. Karena masih pandemi gini, saya masih ngatur kesehatan gitu. Kemarinnya Pak Sakban di Paper ya sih, sampai rumah maghrib juga. Aduh, juga ada perjalanannya. Pak Sakban mampir ke Ngerogo ke Papar. Itu juga gitu, udah Pak Sakban tak bagai yang terapi stroke, saya yang stroke tak lihatnya stroke karena jin gitu. Ketemu 54 jin gitu. Telurnya 5, ada yang 16, ada yang 12, ada yang
ada yang 5, jadi ketemunya 54 jin yang bisa saya keluarkan. Kebetulan yang minta tolong itu teman saya yang aktif di grup energi. Dia nggak ada malam-malam murni energi itu, yang grup lama saya. Kebetulan gurunya meninggal yang peristiwa Kenjeran itu, yang menyelam itu di gunung pasir tapi di tengah laut. Airnya pasang, tapi sebetulnya sudah diperingatkan. Yang pertama itu gagal, ada yang tenggelam, ditolong bisa selamat, istirahat dulu, diulangi lagi, tenggelam lagi, akhirnya yang meninggal 3, termasuk guru saya itu, Pak Wijaya. Biasanya kalau pelatihan Kediri nginepnya di rumah saya sana, di Ngeronggo. Kebetulan yang buat kos itu dulu kan masih kosong, tidur di situ satu tim ya. Saya mateng menguasai segala ilmu itu ketika belajar energi itu ya. Jadi olah energi itu menjadi kekuatan yang utama, kita mau apa saja ada di situ ya. Kalau wirid ribuan, ya kalau wirid ribuan kali itu nanti yang didapat itu energi gitu. Tapi kalau energi itu langsung dia mengolah energi gitu, bedanya gitu. Akhirnya bisa menggabungkan energi, wirid, dan pernapasan. Saya itu ilmu saya seperti itu. Jadi energi menguasai, pernapasan menguasai, wirid. Sebelum saya ngikut rukyah itu sudah ada amalan wirid saya itu ini yang ayat kursi 41 kali 40 hari itu. Sebelum saya ikut rukyah saya mendalami itu untuk terapi medis maupun non medis. Kalau energi itu menguatkan, contohnya gini ya, ini saya sebetulnya pengen melatih teman-teman itu. Jadi kalau besi itu dipecahkan dengan koran, dipukul dengan koran itu besinya bisa patah. Secara logika kan nggak mungkin koran bisa matahkan besi, itu logikanya kan nggak bisa. Itu bisa. Nanti suatu saat pengen mengajarkan seperti itu. Di satu pihak atau di sisi lain kalau belajar seperti itu, kalau orang nggak paham dipikir pamer kekuatan gitu. Sebetulnya bukan, itu hanya menunjukkan bahwa dengan energi itu kekuatannya seperti itu gitu ya. Contohnya ya kalau kita main energi itu bola lampu gitu, kita lempar gitu ke atas ini jatuh nggak pecah, itu bola lampunya diisi gitu ya. Afirmasinya gini, lantainya kita afirmasi sebagai air atau apa itu kolam gitu ya, atau kasur gitu. Terus lampunya kita afirmasi sebagai besi yang sangat kuat, baja yang sangat kuat ya, itu ke satu. Yang kedua, bola lampunya itu kita afirmasi sebagai kapas gitu ya. Ini dilempar sampai apapun dia nggak akan pecah. Saya pernah itu yang dari Jember itu, yang kaosnya pernah tak pakai itu kan hanya diajari pernapasan itu sampai 19 kali ya. Jadi masuk tahan keluar, masuk tahan keluar gitu. Terus afirmasinya ini melempar bola lampu itu dari peserta 200 itu, terakhir yang nggak pecah itu saya. Ada langsung berhasil, ada yang sampai berkali-kali nggak berhasil gitu. Itu hanya itu aja afirmasinya, bola lampu itu sebagai kapas itu, terus lantainya sebagai air. Ya kalau logikanya kalau kapas jatuh ke air kan juga nggak akan pecah gitu. Itu saya nggak pecah. Terus akhirnya terakhir udah dibanting aja gitu kan. Kamu nggak banting nih pecah. Nggak pakai afirmasi kan gitu. Itu membedakan pakai afirmasi dan tidak gitu ya. Ini setelah itu termasuk istri saya itu besi yang 5 mili ya, tebel ya. Pakai tangan gini tuh pelan ini putus,
tangkap 2 lagi gini putus ya. Jadi kalau karate murni ininya diperkuat kalau karate. Kalau ini enggak. Yang ini di besinya diibaratkan kayu yang lapuk ya. Nah, ini yang jadi besi baja yang sangat kuat dibalik gitu. Akhirnya yang besi baja itu putus dengan tangan kita aja. Inyonya saya itu bisa. Ya. Ini termasuk kemarin yang saya ceritakan yang sama Pak Saban itu yang minta tolong teman saya latihan itu. Dan dia udah tahu saya berkembang dengan pesat, dia mandek kan gitu. Saya ikut rukyah, ikut gitu. Terus mengenai perjinan, nangkap jin kayak gitu itu di olah energi diajarin Pak. Dia mediumisasi ini dileboni jin, terus nanti jinnya orangnya takut macam-macam itu di tempat saya dulu dilatih di olah energi. Itu namanya grupnya itu Hati Semesta, energi Sambala dan sebagainya itu ya itu dari Hati Semesta itu belajarnya. Jadi kalau di ruya kan isyarah ya guys ya, isyarah, jadi ketemu saya gitu. Jadi ketika awal saya belajar meditasi seperti ini, Pak Toro itu meremehkan, boleh ditanya Pak Toro. Waduh itu sih mudah ini apa ya bisa gitu. Pak Toro ya. Akhirnya dia ketergantungan obat dan Pak Toro itu. Dulu awalnya ketemu saya obatnya sak ngene ya gegem blek ngene. Lo obat apa iki? Obatnya ngene Mbah, iki obat jantung iki, gak minum iku ngene kolak gitu. Setelah ikut meditasi kita dan sebagainya, ternyata dia hanya sebentar udah keringetan Pak. Masuk gini iso keringetan jadi gitu. Atau akhirnya paling sregep ya. Udah 3 tahun lebih riwari Kediri Gresik. Jadi nanti perkembangan berikutnya kan gini, perpaduan dari olah nafas ya, termasuk olah nafas itu terakhir saya belajar itu bisa menemukan kalau ini anak Pak Mas Rukin, saya nggak berani cerita ya. Kalau suami istri itu tergantung kita Pak, mau cepet, mau 1 jam, mau 2 jam, mau 3 jam itu tergantung kita. Gitu. Ini kemarin Pak Samudi kan penasaran, tak tunjukin linknya, dia privat, luar biasa ya. Kalau dulu saya udah berasa cikung ya, itu udah tahu ngaturnya sudah, tapi kekuatannya belum dapat ya. Setelah ikut itu berarti nanti ngajari teman-teman bisa ya Om ya. Oh bisa Bah gitu. Itu dibaiat Pak. Dibaiat nggak boleh ngajarin ke orang lain. Saya berpendapat ilmu sudah dibeli, kecuali kalau saya ngajari jenengan gitu gratis ya. Saya melarang ngajarkan ilmu saya ke orang lain gitu, tak baiat ya. Demi Allah dengan atas nama Allah dan Rasulnya, saya nggak akan mengajarkan ilmu ini kepada orang lain gitu ya. Sampai ngajarnya dosa dan nanti kena sumpahnya, karena saya nggak menjual ilmu gitu ya. Tapi kalau yang saya ceritakan ini kan bayar. Kalau bayar kan harus dibeli Pak ilmunya gitu ya. Ini saya diskusi Pak Sambuti itu seperti itu ya. Jadi bisa diajarkan ya. Gitu. Mungkin yang sudah melalang buana belajar seperti ini, kalau namanya kalau di grup rame kan namanya dipijet ya. Kalau Pak Jaminan dipijet kayak obat. Itu kalau namanya pijet Pak, sama belajar kemana saja no, untuk urusan itu. Pijet ya cuma niku tok mari ngono ya wis gak iso neh. Gitu ya Pak Wiji ya. Wiji itu udah pengalaman kemana-mana. Tapi kalau yang saya ceritakan ini nggak pakai obat, ya nggak pakai pijet, murni olahraga. Tapi kekuatan ininya yang diperkuat dengan olah nafas, dan itu sifatnya kekal, enggak pokoknya saya belum melakoni olahraga itu nafasnya sama gerakan itu ya umur berapapun enggak ada masalah. Ukurannya seperti itu. Ini kalau yang pakai obat ya sesonnya untuk obat kan gitu ya. Pijet ya gitu, pijet kayaknya diperkuat dan sebagainya ya. Habis itu ya sesok pijet kan gitu. Nah, kalau ini olahraga, jadi no obat, no jat. Ya. Nggak pakai obat, nggak pakai pijat gitu. Gitu. Itu kalau belajar yang privat itu bisa 3 juta berapa gitu. Itu pun hanya
offline 2 pertemuan gitu, yang lainnya acaranya video gitu. Makanya teman-teman Pak Didi, Pak wani piro, aku bilang juga gitu kan. Jadi ya itu wani piro gitu. Tapi sebenarnya intinya bukan untuk ini aja, hubungan suami istri aja, tapi kesehatannya Pak, luar biasa. Belajar itu bukan untuk itu aja gitu. Oleh kalau guru itu aja kan nggak lontai sampai kapanpun ya senang gitu kan. Mak kesehatannya, jantungnya bagus, pernapasan bagus, ginjal bagus ya. Yang luar biasa sih itu. Pak Sambudi itu siap nanti ngajarkan ke teman-teman gitu ya. Ya tapi ya jujur aja ya kan, nanti tergantung Pak Sambudi maunya bagaimana gitu ya. Jujur aja kalau Pak Sambudi kan ada transport ya kan gitu. Dan itu nggak bisa sehari, mesti 2 hari. Baru nanti latihan sendiri gitu. Ini kalau menyangkut kegiatan keilmuan seperti itu. Jadi nanti kita setelah kegiatan ini kita nanti ada target ke situ. Itu kalau istilahnya kebutuhan rata-rata kalau usia sekian dengan sekian kan gak mampu kan gitu. Seminum obat ya kan gitu. Ini nanti ini jangka berikutnya Pak. Nanti kalau yang tadi saya menyinggung ke SBR itu nanti tolong tetap diamalkan walaupun di grup nggak muncul, tapi di rumah diamalkan, termasuk pendalaman yang terapi telur itu masih banyak yang belum bisa menguasai 100%, tapi sudah ada yang berhasil. Jadi kalau umpama jine 20 sih lagi iso cukup 10 gitu kan. Itu kan. Jadi seperti pengalaman kemarin yang saya ceritakan Pak Joko itu, karena dia belajar energi juga satu grup, termasuk waktu tingkat nasional Pak, di mana itu, di Mojokerto itu seluruh Indonesia ngumpul, saya ngisi memindahkan penyakit ke binatang. Pada awalnya belajarnya kan penyakit manusia dipindah ke kambing Pak. Terus waktu itu saya modifikasi tidak ke kambing tapi kelinci. Kebetulan ada cewek yang pesertanya dari Surabaya yang besoknya gitu operasi, Seninnya, acaranya kan malam Minggu, Seninnya mau operasi gitu. Terus ada hasil dokternya, fotonya ditunjukkan Pak. Terus saya ngajari Pak Joko itu, wis sampeyan yang praktek gitu, bukan saya. Dia tak ajari saat itu juga, bukan jauh hari sebelumnya. Ketika mau praktek itu aja tak ajari. Itu di kelinci Pak. Itu ternyata dia mempraktekkan gitu, kelincinya itu disembelih karena pesertanya ada yang dari Lamongan itu tahu persis fisiknya kelinci itu seperti apa. Ketika kelinci sehat, kalau disembelih di bedel tubuhnya itu seperti apa, dia apal gitu. Karena memang pedagang sate kelinci, katanya dia bilangnya gitu, malah Lamongan. Nah saya kira setelah Pak Joko itu pindah yang kena ini mium ya, kista minum gitu, itu dipindah, kelincinya disembelih, itu ada di ininya, kandung kemihnya kelinci itu gosong. Ya ini enggak, bukan ini, kalau yang kelinci sehat bukan ini karena penyakit gitu kan. Terus akhirnya kesepakatannya untuk membuktikan si yang diterapi ini ditanya, nanti Senin operasi saya suruh meriksa dulu sebelum operasi kan gitu. Ternyata hasilnya nggak jadi operasi Pak. Gitu. Terus berikutnya setelah saya pengalaman ini, saya update lagi, mindahnya bukan ke kelinci, ke telur. Di awal-awal kita belajar telur belum nyampe ya itu. Belum sampai seperti ini. Bisa mindah jin ke telur, nyedot jin pakai telur itu belum. Angkatannya Pak Saban yang Pak Masukin itu belajar terapi telurnya, ngapalkan ayat kursi 101 ya. Iya Pak Malik ya. 101. Pak Malik ini, tapi nggak secanggih sekarang. Jadi kalau orang udah belajar pernah belajar terapi telur gitu. Kalau terapi telurnya yang dulu udah beda dengan yang sekarang gitu. Jadi ilmu itu yang benar harus update gitu. Nah, sekarang kalau
terapi telur kan ditempelnya gini, jinnya di sini karena ini toh ada gesek-gesek, udah masuk kan di telur. Gitu. Terus perkembangan berikutnya ternyata ketika ini sudah pindah gitu, tidak semua jin yang keluar di sini itu masuk telur. Gitu. Ini beberapa kali saya praktek itu seperti itu dia ternyata di luar ngawang ya. Gitu. Ini kalau dia bisa tawasum kayak Pak Saban, kayak Pak Didi, Mas Pak gitu ya. Ini di telurnya dihitung yang kesini baru masuk 5, digosok di sini mesinnya di sini ada 1 kan, di telur ada 6. Yang 1 di mana? Ternyata ngawang Pak. Jadi tidak di tubuh, tidak di telur tapi di gini. Ini kan merasakan dipegang kayak nyekelar gitu. Sip, ini masuknya telur. Gitu. Itu praktek berkali-kali seperti itu. Ternyata ketika kita pulang orangnya sudah bersih itu masuk lagi, kadang-kadang seperti itu. Ya walaupun kita sudah tutup kan masih membayangi orangnya, nggak bisa masuk tetapi ngikuti. Saya kemarin 1 bulan yang lalu dengan Pak Mas Rukin itu orangnya sudah stres, keluarganya udah angkat tangan, stresnya dianggap nggak bisa sembuh gitu loh. Sekarang sudah kemana-mana nggak sembuh. Saya diajak Pak Mas Rukin ke sana, ternyata ada 1 di sini yang disedot telur nggak bisa Pak. Pak Mas Rukin ini sampai Nabila ini yang paling jahat ada di sini, nggak ditarik sampai telur nggak bisa. Akhirnya diambil sama Mas Rukin. Sakitan orangnya. Pak Mas Rukin cara ngambilnya kan ditekan, dipaksa gitu kan. Mau Rino cabut gitu, modelnya Pak Mas Rukin gitu, orangnya sakit tapi ya bisa gitu kan. Ya, ini setelah kita maghrib dan sebagainya, si jin ini ngikut saya sampai rumah Ngeronggo. Saya nyampe perjalanan, nyampe Gayam itu diikuti, saya berhenti naik mobil, tak suruh turun nggak mau. Ternyata dia ngikut keluar mobil saya jalan, saya diikuti nyampe rumah. Itu ya berhari-hari ada di rumah jin itu. Ya. Nah, setelah hari ketiga itu jinnya balik lagi ke orangnya. Mau masuk rumah nggak bisa karena sudah dipagari rumahnya yang gila itu tadi. Satu rumah nggak bisa tidur semua, teror sama jinnya. Ini ceritanya gitu. Di Dusun Sawer, Desa Burusari, Tarokan. Gitu. Itu jinnya termasuk dukun-dukun nggak bisa ngambil itu, bisa dikeluarkan Pak Mas Rukin itu. Ya. Efek lain apa? Setelah berhasil menyembuhkan orang yang gila itu, Pak Mas Rukin di sana terkenal Pak. Jadi aneh-aneh malah, makanya bingung itu terkenal Pak. Dukun. Pasiennya banyak stroke sing kabeh Pak. Ya, tapi bekalnya kan ada refleksi, ada terapi telur, ada ruya, ada gitu. Mau praktek seperti itu kita jujur aja nyambung hidup sudah bisa Pak. Kalau grup kita namanya kan grup Kulu Geni Pak. Ya tamatan kok gini no iso ya sampai nggak iso nangani yang stroke. Aku nangani stroke pakai refleksi ya jujur aja nggak bisa. Akhirnya tak share ke grup siapa sing iso gitu. Oke, seperti Pak Wiji Yumi Hu yo gak iso. Mari dipijeti Pak Wiji ganti aku sampean servis. Servis karo Pak Wiji. Sehat nih. Ya, dari sisi lain seperti teman-teman yang ahli pasdu, bekam ya kan pijet refleksi dan sebagainya, kita mainnya kan main di energi itu penting gitu. Jadi kalau mau nerapi jarak jauh ya kita pakai Sambala Pak. Sambala itu saya kenalnya di grup energi hati semesta Pak. Kenapa saya yakin bisa dengan isyarah dengan apa itu, karena perpaduan energi saya udah mahir gitu kan, energi mahir. Terus di ruya diajari sistem isyarah. Ya wis ilmu lawas digawe Pak kan gitu, diperpadukan ru'yah isyarah sama energi dari alam semesta. Terus hipnosis itu saya belajar antara 5-6 kali Pak, sudah guru beda-beda sudah semua Pak gitu.
Tapi di hipnosis itu di Ruqyah kemarin diajarin ya Pak Wiji ya hipnosis ya yang Kusama itu cara terapi itu ada juga di situ. Di energi hipnosis ada juga cara menenangkan orang supaya ininya energi nambah dan sebagainya. Justru di hipnosis itu orang gila belajar hipnosis dalam artian begini. Orang sakit itu 95% karena pikiran kan gitu. Pengertiannya orang hipnosis kalau 95% orang karena pikiran, saya nangani hipnosis semua gitu lah. Padahal di situ jujurnya nggak ada ya. Ada untuk hipnosis nangani pikiran itu nggak bisa maksimal. Ternyata juga nggak bisa gitu lah. Makanya kenapa saya di sini menggabungkan hipnosis tidak saya utamakan tapi tetap tak sisipi. Jadi orang dikasih tarbiyah. Ini malah yang saya mendalami sekarang bukan hipnosis yang set. Bukunya harganya 275 bukunya. Terus panduannya per penyakit itu 75.000, jadi 350 bukunya. Nah ini saya masih dipandu sama tutornya belajar itu. Ini nanti kalau saya menguasai tak ajarkan ke jenengan gitu. Jadi lorong mah itu tambahannya seperti apa itu diajarin gitu. Enggak seperti hipnosis yang berdiri-diri Pak. Ini langsung yang chef itu. Ini ngetren sekarang lagi ngetren. Gurunya guru internasional juga pernah belajar Amerika, Malaysia dan sebagainya itu gurunya. Nah ini cara nerapi jantung, emah, terus ginjal, diabetes itu cenderung ke medis Pak sudah. Nah ini cocok buat kita nanti gitu. Perkembangan berikutnya, jujur kalau ilmu belajar bersama dengan saya menamakan diri saya bukan guru Pak. Sebetulnya belajar bersama dari keilmuan yang saya dapat itu dipadukan terus pengalaman di lapangan baru kita ceritakan gitu loh. Bukan saya belajar di buku terus tak ceritanya enggak. Kalau ditanya prakteknya piye bingung ya. Gitu kan. Kalau saya itu pengalaman Pak. Kayak contohnya tadi saya ungkapkan dari pindah penyakit ke kambing, ke kelinci, ke telur. Ya, sekarang ke telur ya, sudah bukan mindah tetapi nyedot. Jadi telur itu pada intinya dia itu sifatnya adalah penghisap. Jadi telur itu kalau ditaruh kayak gini, ini mama sakit gitu ya. Ditempelnya gitu kesedot Pak. Walaupun belum didoai, telur itu nyedot. Nah yang disedot itu yang berupa apapun yang ada di yang sakit itu. Tetapi dia tidak nyedot penyakitnya, tetapi gambaran yang ada di tubuh ini yang disedot di telur. Telur dipecah seperti oh ini ono penyakit gini-gini, itu salah. Itu gambaran penyakit yang ada di dalam, tapi kalau didoai yang keluar penyakitnya gitu. Jadi telur itu bisa nyedot medis maupun non medis. Kalau non medisnya sihir iso Pak, jin bisa Pak. Kalau medis gambaran tadi yang saya praktekkan di Mojokerto nasional itu Pak, gathering nasional itu minum sembuh. Terus saya praktekkan kelenjar getah bening sini yang sudah bengkak Pak, itu disedot pakai telur itu dipecah bau Pak. Ternyata di sini sudah busuk gitu. Itu orangnya ada Bu siapa itu, rumahnya Doko itu. Kempes Pak. Kempes terus yang terjadi di telur, tapi kira apa telurnya wis lawas gitu kan, bau busuk itu. Ganti telur ya tetap seperti itu Pak. Ternyata getahnya yang ada di sini itu udah bau. Sembuh Pak. Jadi pakai telur itu bisa. Gitu. Jadi saya kepengen teman-teman itu belajar hanya harus tahu belajar terapi media telur gitu. Ternyata prakteknya nggak iso. Gitu. Kalau bisa jangan seperti itu. Gitu. Nah umpama ketemu seperti ini bawa telur ya kita praktek. Ini telur khusus kan nggak bisa dipakai ya. Kita itu barang-barang kita praktekkan seperti itu ya. Jadi umpama Pak Wiji ya wis tak coba ya coba pakai telur gitu. Terus kemarin coba ya nyoba
Pak Nanto saya pakai telur ya. Kemarin. Udah ya, siapa lagi? Ya kalau orang mau praktek seperti itu saya seneng, bisa semua. Pak ini, Pak Malik. Ya. Tarik bolak-balik gak dapet tuh. Bang, kalau gak bisa bantuin, nah, akhirnya bisa ya. Bisa. Iya karena semangat Pak. Awalnya nggak bisa, tetap terus saya coba aja gitu. Coba, nah ya tetangganya Pak sungkan gitu. Ya pasiennya nggak ada, akhirnya bisa juga pakai telur. Ya karena mau belajar itu bisa, tapi kalau delok tok ya nggak bisa Pak. Caranya seperti apa nggak bisa ya. Kayak saya bekam belajar ya udah berkali-kali Pak, tapi kalau saya suruh bekam nggak bisa ya. Tapi kalau delok itu ya hafal ya, karena udah pernah apa latihan berkali-kali gitu. Pasdu pernah juga, tapi ya suruh pasdu ya nggak bisa. Bahkan sekarang saya beli alatnya untuk diabetes, kolesterol sama apa itu 3 diabetes, kolesterol, satunya asam urat. Alatnya lo terus tak buka nggak iso gawe Pak. Nah ini kan di darah itu plus ini terus ini talatnya kayak ini tok Pak. Belum tak pakai Pak ini. Harus itu. Ini alatnya 3 KB. Alat yang pijet di tempat saya ini yang mungkin ada yang tahu harganya 30 juta loh alat saya loh. 35. Mungkin teman-temannya Pak Mas Rukin sudah pernah nyoba ke sana. Itu ya jarang tak pakai gitu. Ampuh nih. Selalu buana kemana diajak teman-teman itu lebih seneng kalau ke lapangan itu lebih seneng gitu. Energi kita nggak keluar dari kita ngambil dari luar gitu. Jadi ada gini, ada temen yang belajar hipnosis, energinya ngambil dari luar Pak. Tapi di situ tidak dijelaskan energi alam semesta itu ribuan macam kan gitu. Jadi pada dasarnya untuk ngambil energi dari luar itu harus tahu. Mama ngambil energi yang sering saya gembur-gemburkan kan energi Sambala sama Burjo Musti ya. Sambala itu apa? Nah, kamu harus tahu Sambala itu apa gitu kan. Sambala itu adalah energi yang digunakan oleh orang India yang terkenal di pergunungan Himalaya itu untuk menyembuhkan segala penyakit. Itu dikembangkan di Inggris malah. Jadi kalau kita ke alam semesta yang ngambilnya udah langsung sebut nama Pak. Saya tersambung dengan energi alam semesta gitu kan ya. Saya metu energi jin Pak. Ya wis sampean kesurupan Pak. Sampean lebone nang orang, lebone Pak Jenal kesurupan. Energinya jin masalahnya. Karena nyebutnya nggak jelas, tapi kalau saat ini saya tersambung dengan izin Allah, saat ini tersambung dengan energi Sambala. Sambala itu kan sampean paham sih. Ojo Sambala menutok, opo sih Sambala bingung ya kan. Sing ora gelem teko Pak, sampean nggak paham. Karena itu ada gandengannya dengan kita. Gitu loh. Kalau Sambala itu umpama kita tahu untuk penyembuh dan sebagainya langsung teko nang kene. Nang kene tekone cilik. Energi Sambala menguatlah 10 kali lipat dari yang datang, langsung besar. Atau energi Sambala menguatlah secara maksimal, langsung besar. Ketika sudah besar kumpul di sini, baru dikirimkan. Nak ngirimkan ke orang jarak jauh itu ngirimnya ke sini Pak. Cakra Mahkota. Karena Cakra Mahkota itu nanti menyebar ke ini asna, leher, jantung, kusel, sek, cakra dasar, tulang ekor itu urut-urutannya seperti itu. Yang istimewa di pelatihan saya itu sebetulnya kuncinya ada di pembukaan 7 cakra. Kalau saya ini pembukaan 7 cakra ini kalau di grupnya Khalifa itu 2.500.000 Pak. Walaupun saya sudah menguasai ini, pengen tahu ilmunya Khalifa, saya bayar Pak. 2.500.000 yang sering tampil di Indoho TV itu loh. Itu sering rekaman di sini, saya datang juga. Gurunya dari Kudus ya, Pak Imam Basuki itu. Saya bayar Pak 2,5. Ya saya suruh praktek ini ya langsung bisa aja itu. Ini kan harus peka. Mungkin kebetulan aku bayarku ngono ya saya udah paham. Ya. Bagi saya uang 2,5 itu
bukan eman nggak eman gitu, setidaknya saya tahu loh Pak. Caranya buka ya wis podo be aku Pak. Ini 2,5. Itu kalau saya teman-teman meditasi kan tak bukai dari tulang ekor naik-naik dan balik lagi. Itu buka 7 cakra itu Pak. Nah, sekarang saya mengembangkan itu tidak nyentuh Pak. Jadi pakai isyarat lewat grup apa itu WA gitu, saya Mas Wirid jam sekian saya buka. Itu bisa Pak, karena pengembangan ilmu Pak. Jadi nggak perlu saya nyentuh orangnya satu-satu harus datang, itu nggak perlu. Pakai itu saya sudah bisa. Jadi yang grup hari ini, hari ke-34 itu saya buka cakra, 7 cakranya lewat wirid ayat kursi 40 hari itu. Tak buka sudah bisa. Ini tadi hasilnya jempol 4 semua hari ini. Coba satu hari wirid bareng kan 2 grup Pak. Yang sorenya grup pertama itu wirid jam 6 maghrib, yang kedua wirid jam 7.45. Saya minta udah wiridnya jam 6 semua gitu, tak buka semua. Energinya langsung jempol 4 Pak, sempurna Pak. Ya berarti saya sudah bisa mengembangkan ilmu gini. Ya secara tradisi keilmuan orang bisnis Pak, rugi Pak. Ilmu iso didol lewat online kabeh. Tapi kan bukan sikap saya seperti itu. Saya mungkin Pak Ari ya yang reposisi tulang. Tahu saya seperti itu, Pak Juri, ilmu ini bisa dijual. Nanti saya yang masarkan, jenengan yang meraktekkan 5 juta Pak Juri gitu. Iya Pak, sama Pak Ari itu. Tidur sini 3 kali ya, 2 kali. Diantar teman-teman. Karena guru-guru nak tidur sini Pak, teman-teman tak suruh dampingi. Weh belajar takono gitu, nyerap ilmu nih gitu. Tidur di sini Pak. Sampai diantar Pak ke ini ya, stasiun Nganjuk. Pak Toro, Pak Yadi gitu, teman-temannya gitu. Tahu saya itu dijual 5 juta Pak, buka cakra terus orang energinya langsung keluar 5 juta. Oh enggak, di saya gratis gitu. Yang ngobatin isyarat jarak jauh ya kita ya bisa ya Pak sebetulnya. Tapi ya energi isyarat dengan telur yang nyedot itu pusing Pak. Gitu. Ya saya nggak sombong ya, sekelas saya. Tapi pakai telur yang berapapun jumlahnya bisa masuk ke telur jinnya itu Pak. Habis itu pusing Pak. Pusing karena bahwa saya mainnya kan di alam bawah sadar Pak. Mau bayangkan gini, jin itu diperintah kamu pindah ke telur. Membayangkan telurnya nyedot seperti itu. Ininya kan main alam bawah sadar semua Pak. Bayangin ini ketika telur gini nyedotnya jinnya disedot sama telur. Membayangkan seperti itu. Kesedot Pak, jinnya pindah ke telur. Ini jin bandel ya ini nggak pakai telur, tangani langsung. Seperti Pak Masrukin itu yang orang wis dianggap gak iso waras itu ternyata waras. Yang ngetop Pak Masrukin Pak. Daerah mana itu masalahnya Pak Masrukin Pak. Tapi ngeluh Pak. Jaluannya malah aneh-aneh. Saya kenalnya Pak Masrukin. Tak pikir nek penggah motor baru jaluannya nyolot aneh wah ngeluh. Tambah. Cuma omongnya bae ben ndak pinter kudu tantangane lho. Tapi memang dia sergap Pak, jadi tawasum dia kan masih belum kuat, bisa tapi belum kuat itu. Kalau saya nggak masalah buat saya bantu. Pokoknya ya pas nyekel HP ya langsung dijawab Pak. Pas saya turu ya ngenteni kelilir. Padahal dia ngadepi pasien ini turu. Tapi ya tetap lama nggak ada jawaban ya langsung digarap Pak. Oh mari kari-kari Ibah ini tadi sudah tak terapi sudah bersih atau belum gitu. Mereka awalnya tanya nggak dijawab padahal ditakoni turu kan gitu. Jadi inti dari yang saya sampaikan itu sebenarnya kita belajarnya itu kombinasi Pak. Nanti kalau pengen tahu kekuatan energi seperti apa itu nanti kita praktek. Termasuk saya sudah nyiapkan ini cagak ya Pak. Neon kita pegang nanti neonnya nyala itu kita bisa ngajarkan itu. Saya udah pesen sudah jadi Pak. Ya.
neon digantung gini, neonnya nggak putus itu bisa Pak. Jadi neon itu diibaratkan tadi besi baja yang sangat kuat gitu. Kita bayangkan diri kita itu kapas. Kalau ini neonnya biji baja kita kapas kan otomatis nggak putus Pak biji bajanya. Orang melihatnya kan neon, gitu. Itu bisa dipraktekkan Pak. Gitu. Nah, ketika sampean iso seperti ini, sampean percaya dirinya tinggi, gitu loh. Terus ngelawan nambani apa yakin Pak. Ya itu modal keberhasilan terapi itu seperti itu. Kita yakin iso kok ini iso. Lah itu nggak pernah takut ya. Ketika saya kemarin merapi Bu Solikah itu suaminya kan kerja di Freeport. Itu udah ada dari dukun ke dukun, dari kiai ke kiai, dari ustadz ke ustadz. Dia itu mulai mahasiswa udah ada jin yang ikut Pak. Tapi jinnya yang satu baik, yang satu jelek. Kalau jinnya yang baik Pak, ketika dia nggak punya uang sama sekali, tahu-tahu di tempat tidur itu uang ratusan ribu. Namanya Bu Solikah itu. Ditanyai tolong apa saja dia bisa, gitu. Tapi dia nggak suka gitu loh. Ya ternyata setelah saya lihat di dalam itu ada yang jahat, dia nggak sukanya mergo diteror sama yang jahat. Nah saya ngapain nulung terus Pak, gitu. Contohnya tadi dia pernah suaminya sama dia itu nggak ada uang sama sekali, bingung Pak. Wayahe bayar sekolah anaknya kan gitu. Tahu-tahu tempat tidur itu ada uang 900 ribu. Uang 900 ribu itu seperti emas katanya dia, karena waktu itu sangat butuh dia. Nah, yang memberi siapa? Ya yang ikut saya itu, yang bilang udah mau BCI kan, udah tak sediakan uangnya tempat tidur, BCI gitu. Ketika kemarin saya tangani itu, yang nggak kuat yang namanya berlian itu yang baik gitu loh. Bah, aku itu biar di sini, saya jangan dikeluarkan loh. Sampai sopo, saya itu berlian. Ya sampai di mana? Saya itu yang di ini diikuti Bu Eni. Dia ganggu siapa? Dia ganggu yang di dalam itu di mana? Di sini. Jadi ngomong sama saya yang berlian itu, di sini Bang. Yo itu yang sampean keluar nih, aku dikono nih. Loh, yang keluarnya gimana? Sampean bantu ya? Iya Bang, bantu. Sekarang di mana? Sini. Bang, tarik Bang, gitu. Tarik Bang, tak cekel. Bang, tarik ini. Belum kena, masih ada di dalam. Jadi saya dipandu, saya namanya jadi berlian itu. Dipandu itu, baru 2 mingguan yang lalu itu. Akhirnya ininya bisa keluar ya, jin yang jahat itu bisa keluar. Tapi ternyata yang lain muncul semua Pak. Yang ini ke bawah itu nggak pernah ada, tawasum saya nggak pernah ada. Setelah yang jahat ini keluar, ini kena semua, mulai dari rahim, kelamin, sampai ini ada jinnya semua ya. Akhirnya sampai 2 kali tetap belum bersih, masih ada aja sampai sekarang. Tapi dia sudah tenang, bisa tidur, nggak diganggu, nggak dibisiki, nggak diteror, sudah tenang gitu. Itu dia kok alhamdulillah ketemu abai gitu. Udah kemana saja, udah ke Jombang, ke Banyuwangi, ke Malang, ke Blitar gitu, sudah seperti itu. Sampai dibawa ke Banten sama suaminya itu. Uang ada karena kerja privat Pak. Uang ada dia nggak masalah gitu. Iya, ketemunya malah dukun palsu ngeronggo. Dukun palsu ngeronggo malah bisa. Ya karena apa? Kekuatan itu. Termasuk kemarin ada grup baru itu gara-gara istrinya diterapi Pak Santoso nggak bisa itu, namanya pakai itu dibawa kemana-mana nggak bisa, akhirnya kan dikasih nomor saya keluarkan jinnya jin nasab Pak. Jin nasab itu dulu baik ada perjanjian sama jin gitu Pak, nanti putunya ada yang kena itu namanya jin nasab, itu pun dikeluarkan kan sulit. Kursi saya yang bangku 2 itu Pak diangkat Pak, bojone jenenge pakai, Mas sampean perlu bantu ya, jadi dicekel kursinya Pak. Kursinya diangkat sama dia, sama cekeli bojo sampean gitu. Akhirnya setelah dipegangi dia bisa keluar. Seminggu berikutnya WA aku jarene, Bang terima kasih ono positif istri saya ya. Setelah jinnya keluar hamil Pak.
terus ngedekne grup wirid itu gitu. Terus yang satunya tak yen itu pagu itu duitnya 1 juta hilang, 5 juta hilang kayak gitu. Itu tanya itu orang buat tuyul yang ambil gitu. Yang punya tuyul tahu gak tahu ya gitu. Ancer-ancernya tak duduin. Ya ternyata orang kampungnya sudah curigai itu yang punya tuyul. Terus disunti bang, bahwa kok tak cekel tuyule gitu. Abai kesana kapan? Loh, lapo tak cekel kau main kok Kalau konangan. dukun palsu. Dukun palsu kan kok kadane iso ana dukun sungguhan teko Pak. Mergo oleh duit Pak. Dukun palsu kok kadoane cukup pisan. Gitu. Itu ngikut wirid ini. Setelah saya pegang, wis gak pernah kehilangan gitu. Dukun palsu yang nyekel tuyul ya. Palsu ora ono bayarane Pak palsu. Dukun tenanan ya oleh duit ya Pak. Tuyul siji 100.000 nyekel 50 ora piro ya sampean. Ternak. Iya kan? Ini. Jadi maksud saya menyampaikan seperti ini sumber keilmuan itu jelas gitu lah. Jadi sebetulnya kita bisa mengembangkan bisa seperti kita belajar ke alfa Pak. Ke alfa itu kalau orang wirid dengan jumlah wirid tertentu berapa hari, 1 bulan, 2 bulan baru kita bisa memperoleh alfa. Gitu lah. Dengan napas, aturan napas keluar masuk dan sebagainya, ujung-ujungnya kita menuju alfa, kan gitu, alam bawah sadar itu. Terus ada yang ngerowok, nggak makan makanan yang bernyawa, ujung-ujungnya kemana-mana jalan kaki, ujung-ujungnya menuju alfa. Jadi tujuannya alfa semua Pak. Terus kalau kita meditasi, ya meditasi itu kita yang ditarget apa? Menuju alfa. Karena kekuatan alfa itu kalau kita alam sadar gini mungkin sekitar 10 sampai 5% ya. Kalau alfa bisa nyampe 95-90% Pak kekuatannya. Jadi kenapa kita ngobati pakai isyarah itu lebih ampuh? Karena kita mainnya pakai alfa Pak, alam bawah sadar. Gitu. Kekuatannya ada di situ. Ya. Ketika ngerowot, wirid, nafas, meditasi, tujuannya adalah alfa, alam bawah sadar. Kenapa kita sulit-sulit harus wirid, harus nafas, meditasi seperti kalau langsung fokus, udah, gitu. Yang kita ajarkan seperti itu. Ketika kita sudah langsung alfa, ngapain? Pakai poso, 40 dino, nggak perlu Pak, gitu. Kalau kita mau terapi, ya masuknya alam bawah sadar seperti itu. Kekuatan alam bawah sadar itu kita apa? Sabar Pak. Kita emosian nggak bisa Pak. Itu. No, Pak Masuruki no kalau jin sih rodok kereng Pak. Rodok kereng. Makanya wongnya yo kelaran Pak. Karena pada prinsipnya kan jin itu menyatu di dalam darah manusia Pak. Kalau sampean niatnya ngusir jin tapi wongnya kesakitan, itu betulnya yang kesakitan jinnya bukan orangnya. Gitu. Itu nanti kalau jinnya udah keluar orang ditanya, kamu tadi kesakitan apa enggak? Enggak sakit ya aku loh. Makanya kesakitan jinnya Pak. Itu. Jadi kalau umpama kita supaya orangnya enggak kesakitan tapi jinnya bisa keluar seperti apa? Itu prakteknya kita harus menyatu sama jin. Kok bisa menyatu sama jin ya kita bersahabat. Itu loh, bersahabat sama jin akhirnya ya kita ngomong-ngomong biasa suruh keluar Pak. Gitu. Kalau kita emosi maksa dia yang lawan, ya kita kesuwen, nggak bisa, sulit. Tapi kalau kita masuknya diajak ngobrol, ya kamu jin ya kalau ibaratnya pakai telur itu ya. Telur itu kita doanya kemarin sudah terkasih tahu kan. Minta kerelaannya telur supaya mau menerima penyakitnya si A kan gitu. Terus kedua minta kerelaannya telur sebagai magnet untuk nyedot semua penyakit atau jin yang kekuatan luar biasa bisa disedot oleh telur. Yang kedua kan ya. Yang ketiga, telur jadilah kamu tempat yang sangat luas ya, sangat indah, sangat bagus, sangat menyenangkan buat makhluk jin, sihir dan sebagainya gitu.
Itu artinya apa? Ketika ini sudah kita tanya telurnya rela, ketiga-tiganya rela, ya telur ini bisa untuk terapi, Pak. Nah, ketiga ini kita tanya, umpama kita tawasum belum rela, yo nggak bisa. Cara tahu relanya gimana? Yo supaya dianggap itu rela, itu nanti terakhir kan ngomongnya. Terima kasih telur telah rela untuk menjadi tempatnya penyakit, telah rela menjadi magnetnya penyakit, telah rela menjadi tempat yang sangat bagus penyakit. Kita langsung langsung hakimi bahwa telurnya mau menurut Pak. Itu yang kalau tawasum nggak bisa harus seperti itu. Itu telur sudah bisa digunakan. Pertama kalau di gini karena telurnya sudah rela penyakit ya penyakit langsung lebu ke telur. Kedua magnet, kita bayangkan sebagai magnet ya kita sedot yang ada di kita tempelin itu. Jadi kita nggak perlu nukan Pak, gesek-geseknya gini sedot Pak. Kalau sampai sulit seluruh tubuh ya digesek kan telur ini kabeh Pak. Itu sudah kena juga. Karena titiknya mana nggak tahu Yus, gesekan kabeh itu sudah bisa. Gitu. Terus nanti sampai prakteknya seperti itu, kalau konsentrasi ke tawasum kita kesulitan ya wis langsung gesekan sesuai keluhan orangnya. Itu pasti bener Pak. Bah, enak dirasakan sakit pundi ngriki, sakit. Ya wis kene Pak, gesek telur ae. Sambil bayangnya nyedot penyakit jin atau sihir atau apa penyakit yang lain sedot gitu. Bisa pun enak, ampun berarti ya nggak perlu pundi sing sakit malih. Nah, itu nggak perlu tawasum Pak, tanya ke orangnya langsung. Mriki sakit ya kene gesek. Itu masih kena Pak. Gitu. Kok abahe kok tahu sing kena jine 50 dan itu bisa dihitung Pak. Itu nanti tawasum tak ajari yo tawasum rokiso. Bingung ya Mas. nanti kalau sudah kita olah nafas nanti tak ajari. Kita belum Pak, belum main nafas Pak. Nanti kalau kumpul kita ajari nafas. Nafas 3. Wis ana sing keturun ya jangan ngono. Lihat salah ya Pak Wiji. Iki wis mulai berani tak critane tadi. Nglawi wae telur. Iya kan gak satu. Lagi coba terus saya. Jam 11 muncul. Kira-kira bisa. Kami Pak Wiji. Yo kalau terapi Ngantukan. terapi saraf Jawa nang Surabaya ora. Indikasi sihir. Wis ngono. Surabaya. Iya.